Situ-situ juga aja adalah Erangel, tapi Flatpad yang jahat membuat kita bakal menyaksikan lagi pertempuran di hospital. Di circle 2 loh. Bener, stage 2, iya. Masih stage 2, masih terlalu banyak opsi-opsi lain yang bisa dimainkan. Jadi gimana saat ini juga dari Savage Valiant dikejar-kejar oleh penjahat dari bagian belakang. Penjahat sudah ditangkap oleh seorang Maxius. Tidak bisa diselamatkan atau bisa, kita masih belum tahu karena Ranvi naik ke atas balkon, mendeteksi adanya pergerakan dari seorang Rizky. Ranvi masih stuck dia di bagian atas. Dimanakah teman-teman yang lain? Fahlevi sudah mulai terlihat memberikan sebuah backup fire dari bagian belakang. Tapi akan ada satu pantulan granat ke arah bagian bawah. Sangat disayangkan Ranvi. Tidak matang sempurna. Ranvi menunggu, Ranvi melihat mendapatkan satu. Apa yang terjadi dengan Savage Valiant? Dia membalikkan badan. Repositioning dilakukan oleh seorang Ranvi. Oke, dan begitu dari Ranvi. Main Peter Parker lagi aja lo di luar. Dan lu hati-hati untuk granatnya Ranvi. Tapi dia tahu jelas itu pantul aja by one get two. 1, 2, 3, keluar kembali. Mestinya ia di luar. Peter terlalu ganas. Peter tahu jelas di mana harus mendapatkan seorang Fahlevi juga yang akan kabur rumah dari hijau di belakang. Tapi Rainbow dipersiapkan. Kenapa smoke? Kenapa smoke? Oh, dia panik. Mungkin ada yang menabrak dua sekali. Tapi Fahlevi agak sedikit menggocek granat dari Maxius. Menggocek granat dari seorang Boy Chill. Fahlevi dia agak chill. Dan ya mestinya dia agak menunggu momentum di belakang Maxius untuk memperhatikan diri untuk menabrak dari kompon hijau ini. Tapi belum ada defense yang baik dari seorang Fahlevi. Bahkan punggungnya diberikan. Terlalu panik dan adrenalin rush-nya tinggi banget. Oh, ingin bercita-cita menjadi presiden. Nah, ini dia. Kaget. The Helix. Kaget. Pas Masuk banget. gorong-gorong. Abis kaget masuk gorong-gorong jadi presiden. Tapi di mana dari Alter Ego Rosemary? Diam-diam sudah mulai menginvasi rumah sebelah dari Xenox. Mulai touchdown. Kan ada beberapa util dimainkan kah oleh Tayo. Ada satu molly tadi terlihat sudah mulai terbakar. Membuat ruang gerak dari Alter Ego Ares agak sedikit terbatas. Rocky yang harus melakukan healing terlebih dahulu. Ini kita tinggal menunggu saja. Siapa yang akan down duluan. Karena Rocky sudah mulai mengokang, gak jadi di cancel lagi. Overthinking nampaknya. Zuxi hanya memiliki satu granat. Masalahnya ini Alter Ego gak enak nih gerakannya nih. Dia kalau keluar dari rumah-rumah kecil, SLI bisa ganggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumah kompon dari Pochinki kanan. Itu sebenarnya tricky banget. Yang attack dari gorong-gorong itu juga cukup mampu untuk ngeludahin dengan beberapa granat sebelah kanan dan kiri. Tapi Krypton terlebih dahulu mendeteksi Zero yang memang dari tadi adalah serangan-serangan Alter Ego mestinya mumpuni, namun dari Xenox Rocky bakal ditabrak dua sekaligus. Rocky mampu mendapatkan dua pemain dari Alter Ego. Sukses snap dilawan begitu saja dengan S12K yang tajam. Alter Ego yang lain mana masih ingin dicari Rocky. Krypton pun juga agak takut untuk coba turun ke bawah. Tapi Pandum sadar betul fight tersebut bisa mereka gandrungi. Dan benar saja Dakosta coba dipretelin oleh Pandum. Pandum menjadi tempat yang sangat-sangat tajam. Frenzy coba perlahan tahu pergerakan Krypton ada di sebelah kanan. Ada beberapa damage juga masuk ke arah Krypton. Oh, coba spekulasi ke sebelah kanan. Dua bebek belum ada di ruang sebelah dari kompon tersebut Kryptonnya. Wah gila, ini deg-degan banget sih. Siapa yang akan selamat? Kita masih melihat dan menunggu. Karena Tayo akan dibombardir oleh banyak granat. Begitu low Tayo, gila itu tipis banget ditiup, hilang. Tapi Tayo berhasil membakar Krypton. Dan Tayo masih ada. Terbakar kembali, terlihat di depan sana. Jobreki menyapu Tayo, masih hidup. Astagfirullahaladzim, Tayo. Gila. Debus cuy. Debus dilakukan oleh Tayo. Lama di Banten membuat dia berhasil sustain. Digorong-gorong. Tapi Pandum masih stay. Tapi memang tricky banget loh. Pochinki sebelah kanan itu sebenarnya nggak banget untuk di defense. Pochinki yang paling worth adalah coveringan sebelah kiri. Rumah orang kaya perbatasan dengan rumah Spider-Man. Dan juga gereja. Tapi fight yang benar-benar tersorot adalah Tayo. Oh my god. Gila dia masih benar-benar bertahan. Tapi lemparan kedua masa ia bertahan lagi. Jobreki. 1, 2, 3. Duar bebek. Masih tahan, Tayo sedikit kegeser. Tayo benar-benar memukau selera kita untuk melakukan dodge lemparan-lemparan granat. Tapi Rocky mengokan granat. 1, 2, 3 masih salah sasaran. Dan Frenzy di sebelah kanan pun juga sama. Posisi Tayo sudah diketahui. Ada suara stepnya dari Tayo. Tayo, Master Limbat juga sungkem sama lu Tayo. Gila coy, Tayo. Beast yang bukan sembarang beast. Dan ada lagi percobaan dari Jobreki. Tayo udah gak di sana men. Tayo masih, oh enggak. Akhirnya counter dari Tayo adalah seorang Dimzy. Mau tidak mau Tayo harus merangkak mundur. Tapi tidak bisa, pantatnya tertembak di belakang sana. Dan Xenox
Hanya menyisakan satu yang terakhir. Pak Guru Rocky yang tadi sudah membantai 2 pemain dari Alter Ego Ares. Akan ada kokangan granat siap untuk dipantulkan. Gak jadi, lebih memilih untuk menembak. Dan Joe Brinky yang berhasil membungkam Xenox. Tapi jujur, Mac Joe aja yang langsung interaksi dengan RRQ. Ada satu kokangan dari seorang lapar. Akankah on point atau tidak? Harusnya tidak, tapi ternyata tembakan dari Genfos yang membuat Daybot pun lumpuh. Akan ada kokangan berikutnya dari lapar menuju ke arah bagian depan sana, masih selamat. Bahkan lapar langsung berhasil mengeksekusi satu pemain dari Pangeran Megjo. Botexnya udah touchdown, tapi temennya ketinggalan di bagian belakang. Genfos akan membakar bagian tangga supaya tidak bisa di reach out. Tapi ternyata trackingan yang bukan dari Genfos melainkan dari Potato membuat satu pemain dari Megjo turun, yang membuat satu pemain terakhir Botex pun kelimpungan. Gimana caranya Botex bisa selamat dari cengkraman RRQ saat ini? Oke, dan juga bagaimana regroup yang dimainkan dari RRQ tepat sekali waktunya ketika mereka diserang oleh Megjo. Tapi Botex tidak sadar di belakang ada tembakan yang masuk dari SLI Pepeng. Secara tidak langsung RRQ ada diberikan nafas. Stavin, akankah mereka melanjutkan visionnya untuk ke arah gereja atau sebenarnya terbatas oleh poin Caigri? Kita tunggu aja bagaimana execution yang akan dilakukan oleh Stavin, karena mereka tim yang paling jauh radarnya dari peredaran Pochinki. But so far, tim-tim yang ada di sekitaran Pochinki terkesan membosankan, terkesan memang harus memaksakan utility mereka keluar. Tapi dari KFKZ tahu betul dibalik dari blok kedua. Nail! Yang mestinya sedikit lagi. Untung ada sedikit Achilles kaki yang kelihatan oleh pemain Blue dan KFKZ. Mereka kayaknya masih agak tryhard untuk masuk secara pelan di utara. Tapi RRQ ambil decisionnya. Lo mau ngambil rumah-rumah di sebelah kiri dari Voin, atau mereka nabrak dari Pandu. Karena penjagaannya juga cukup ketat dari The Helix sama RV. SLI yang ambil decision. Kita tunggu apa ataupun rumah mana yang bakal mereka tabrak. The Helix yang jadi pilihannya. Iya, yang paling dekat, yang paling lurus karena tadi wall smoke sudah dibangun menuju ke arah The Helix. Satu persatu pemain The Helix diluluhlantahkan. Dan yang terakhir pun rata, retake sukses berhasil dimainkan oleh Stavin. Tapi datang pengganggu berikutnya, Uno. Lontaran menuju ke arah second floor, belum connect ke siapapun. I4 masih meminta pertolongan, tapi Uno tidak akan menunggu. Dia langsung menggerebek saja. Lantai 2-nya, lihat kembali satu pemain dari SLE masih berjaga di bagian bawah. Tapi Flowen dan juga Pepeng, 2 pemain yang tersisa tiba-tiba masuk saja. Last man standing akan dibungkam oleh Uno kah atau Uno yang terbungkam? Reload terjadi, Flowen down, 1 down, dan ternyata Sans yang menjadi penyelamat dari Red Villains. Ya, dari tadi try hard mereka untuk coba nge-retake posisi ini ataupun kompon tersebut, tapi akhirnya fight pecah juga di sebelah kiri. Setelah tadi Pandu berhasil menatakan NST, fight pecah di sebelah kiri. Void Caigri versus SP. Potato sudah terelakkan dengan shotgun kocak dari seorang Boichi, tapi Foxy seorang diri di rumah Spider-Man. Di atas coba dideteksi, namun penjaga dari Boichi memberanikan diri dengan 2 player yang bakal maju begitu saja. Auge bakal spray down, udah selesai. Maxius yang melakukan finishing. SP memainkan kompak, tapi terjadi accident yang sebenarnya tidak perlu. Santai aja, chill aja. Lu masih punya waktu banyak di stage 8. Ini 30 detik dan lu bisa healing kok. Itu kayaknya di luar kendali dia sih. Ya. Terlalu hype mungkin. Tapi di kepala gue pasti loncat, kedok nih. Udah intrusif thoughts banget. bener. Tadi kayaknya kalkulasinya itu pas HP-nya nggak segitu. Terus tadi kita beberapa late damage masuk ke dalam doh. Si siapa Maxius-nya. Terlalu bersemangat menurut gue untuk Semangat, lo lompat. iya. Harusnya Spider-Man. Iya, mau jadi Spider-Man. Iya. Dia lupa nggak ada ini. Set. Nah itu. Iya bener, RRQ yang sekarang bertetanggaan juga akan mencoba untuk menjadi third party. Beberapa nades dicoba dari seorang Viren, tapi belum ada yang connect sama sekali. Granat berikutnya masih membuat Savage Valiant bertahan. Masih ada waktu untuk bermain. Ini adalah stage ke-8 teman-teman sekalian. Gak terasa ya, dan rame banget. Masih ada 18 orang. Semuanya bermain petak umpet. Blue Zone yang sudah mulai mengecil kembali, membuat Viren pun mau tidak mau harus geser tipis-tipis. Ini smoke bentar lagi kalau hilang pusing sih. Harus dimanfaatkan. Viren harus jalan, tapi Viren bingung. Depan belakang, semuanya ada banyak utilities. Dan Savage Valiant gak bisa kemana-mana karena granat dari Uno pun connect menuju ke arah 2 pemain. Maxius terbakar, Maxius harus nyebrang, tapi Uno akan mencoba kembali granat berikutnya. Dicoba peruntungan ke lantai 2, tapi tidak ada siapa-siapa. Maxius diam-diam sudah ada di balik smoke. Dan begitu dari Uno percobaan ke arah RRQ sekarang.
telah berhasil untuk mendapati beberapa pemain dari SP. Granatnya juga masih menyisakan 3. Spekulasinya ke atas, mendengar mungkin suara step Genfos sedikit-sedikit. Dan benar saja, Genfos menggocek, pindah ke sebelah kiri, namun connect ke Derpeko. Satu faktor lagi menurut gue sangat tinggi, namun Viren pun juga jatuh. SP coba memborbardir sedikit-sedikit juga. Secara tidak langsung mereka bekerja sama untuk menggeser pemain dari RRQ, tapi RRQ masih punya waktu dan sedikit bergeser. Angel dan seorang Uno. Genfos sadar betul ada yang menggandrungi komponnya dia oleh pemain dari SP, Maxius dan juga Boychill. Agak coba bertahan. Pemain dari RRQ yang sedang terjatuh malah gerak Viren. Santai aja, chill aja, lo pada lagi dilindungi oleh dari seorang Genfos. Tapi 2 versus 2 sekarang. Ada granat lagi yang bakal dilemparkan. Genfos agak bertahan, tapi gagal. Genfos, UMP di jarak dekat menjadi penakluk untuk mereka mendapatkan komponya. Tapi 8 punggungnya. Hampir saja Uno bisa mendapatkan pemain RRQ. Uno langsung memanfaatkan situasi, keluar dari gorong-gorong. Dan di mana dari Keepfly, Kanza yang menghentikan langkah kaki RRQ. Mereka tidak bisa melakukan penyeberangan karena tadi posisi dari RRQ terjepit. Di kiri ada Keepfly Kanza, di kanan ada Uno dan juga Stanz. Sementara itu, 3 tim yang masih bertahan. Pandum yang punya chance paling tinggi. Di mana dia masih lengkap manpowernya. Namun through the smoke dari Leon DZ, damage-nya masuk menuju ke arah pemain dari Keepfly Kanza. 2 pemain down secara bersamaan. Pandum akan mengambil kesempatan ini untuk terus membombardir pemain dari Keepfly Kanza. Satu persatu mulai terlihat Dimzi. Kembali dia mengamuk dengan AUG-nya. Satu yang terakhir, Uno ada di bagian gorong-gorong. Masih belum terdeteksi, tapi Uno memegang 1 senjata haram dan Frenzy pun kembali menunjukkan aksinya. Satu tim rata di tangan Pandum. Dan akhirnya Pandum pun setelah tadi kita berinteraksi dengan seorang Frenzy, menyala juga. Tim yang secara kasat mata tidak terhitung, pada akhirnya akan melakukan fight 1 versus 4. Tapi Uno akhirnya selesai juga di tangan Pandum untuk mereka mudah mendapatkan winner chicken dinner yang sangat rapi, yang sangat bermain baik dari sebelah kanan Pochinki.